Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Wijaya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan proyek. Untuk memenuhi tugas saya dari Bapak dosen LAO Denman Sabdar Kanande MM. Baik, yang pertama, baik kita masuk ke tujuan utama dari manajemen proyek. Pada tahap awal, hal yang paling penting dilakukan adalah menentukan sasaran, mendefinisikan proyek, serta mengorganisasikan tim yang akan terlibat. Ada 3 poin utama yang perlu kita perhatikan. Pertama, pentingnya manajemen waktu. Karena tanpa pengaturan waktu yang baik, proyek ini bisa molor dari jadwal. Yang kedua, biaya. Tiap proyek harus dikontrol agar tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Dan ketiga, sumber daya, baik itu tenaga kerja, alat, maupun materi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, pengertian proyek. Selanjutnya mari kita pahami dulu apa itu proyek. Proyek dapat diartikan sebagai sebuah disiplin, ilmu, atau metode yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan suatu tugas besar. Tujuannya adalah agar tugas tersebut selesai tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang tersedia, dan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, masuk ke tahap perencanaan proyek. Seperti yang kita sudah sebut sebelumnya, tahap ini adalah tahap awal untuk menentukan sasaran, mendefinisikan proyek, dan mengorganisasikan tim. Salah satu alat bantu yang digunakan dalam perencanaan adalah Work Breakdown Structure atau WBS. WBS ini berfungsi untuk memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola, sehingga setiap anggota tim bisa fokus pada bagaimana masing-masing. Selanjutnya adalah penjadwalan proyek. Yang kita bahas penjadwalan proyek yang terbagi menjadi 4 kuartal. Pada Q1 kita fokus pada perencanaannya dan persiapan. Q2 masuk ke tahap pengembangan sistem. Q3 kita mulai implementasi tahap pertama. Dan pada Q4 dilakukan evaluasi serta menyesuaikan terhadap apa yang sudah dijalankan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai target. Ini adalah pengendalian proyek. Pengendalian proyek adalah proses untuk memantau jalannya proyek mulai dari sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan perbaikan atau revisi sebagai bentuk umpan balik. Selanjutnya adalah teknik FAIR dan CPM. FAIR atau Program Evaluation dan Review Technique adalah metode yang menggunakan 3 perkiraan waktu, yaitu optimis, realistis, dan pesimis. Metode ini digunakan untuk menghadapi ketidakpastian dalam proyek. Sedangkan CPM atau Critical Path Method adalah metode yang digunakan untuk menentukan jalur kritis, yaitu jalur sepanjang yang menentukan durasi penyelesaian proyek. CPM ini biasanya menggunakan estimasi waktu yang sudah pasti.
Lalu perbedaannya utamanya adalah fokus pada ketidakpastian waktu, sedangkan CPM fokus pada waktu dan biaya yang sudah jelas. Oke, selanjutnya adalah jadwal proyek. Jadwal proyek berfungsi untuk mengatur urutan dan waktu pelaksanaan setiap task dalam proyek. Salah satu konsep yang digunakan adalah AON atau Activity on Node, di mana setiap aktivitas digambarkan dalam bentuk node atau kotak. Ini memudahkan kita melihat hubungan antar aktivitas. Nah, selanjutnya adalah cost time trade-offs dan project pricing. Selanjutnya adalah cost time trade-off dan project pricing. Ada tiga hal yang akan kita bahas dalam bagian ini. Pertama, project pricing, yaitu teknik yang digunakan untuk mempersingkat durasi proyek dengan cara menambahkan sumber daya pada aktivitas-aktivitas tertentu. Yang kedua, prinsip utama dari trade-off ini yang akan menjadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan antara waktu dan biaya. Dan yang ketiga adalah tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dari penerapan strategi cost time trade-off dan project pricing ini. Setelah membahas metode Ford dan CPM, ini bagi kita untuk melihat juga sisi kelebihan dan kekurangan secara objektif. Dari segi kelebihan, kedua metode ini sangat berguna terutama untuk proyek berskala besar dan untuk pemantauan jadwal secara keseluruh. Pertama, Word dan CPM cenderung terlalu fokus pada jalur kritis saja, sehingga jalur-jalur lain yang sebenarnya hampir kritis justru terabaikan. Padahal jalur ini tersebut tetap berpotensi menjadi masalah jika tidak dipantau dengan baik. Kedua, estimasi waktu yang digunakan seringkali bersifat objektif, terutama pada metode PERT. Ini artinya akurasi perkiraan waktu sangat bergantung pada penilaian orang yang membuat estimasi tersebut. Dan ketiga, hubungan antar aktivitas dalam proyek terkadang disederhanakan secara berlebihan sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas hubungan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ya, itu sekian dari materi dari saya. Ya, itu sekian dari materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.